Baik, saya Randy Utama selaku jurnalis dari Tribun Network melaporkan bahwa pembangunan sebuah tower diduga untuk provider di perumahan Telaga Elok Blok K1 RT 6 RW 13 Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi menimbulkan polemik. Pasalnya, tower yang memiliki tinggi lebih kurang 25 meter tersebut yang berdiri persis di lantai 3 kediaman rumah warga menimbulkan kekhawatiran serta kecemasan bagi warga sekitar. Dan menurut sejumlah warga, dengan hadirnya tower tersebut membuat mereka khawatir jika tower tersebut rubuh. Terlebih pada hari Senin tanggal 27 Januari 2025 lalu sempat juga terjadi peristiwa dengan jenis tower serupa, yakni ambruknya beton penyangga tower di kawasan Desa Karangsatria, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi. Dan kekhawatiran warga berlanjut imbas pihak dari pengurus atau penanggung jawab dari tower tersebut belum juga menjelaskan perihal pembangunan tersebut apakah sudah tepat secara aturan atau tidak, dan lalu pihaknya juga belum mengetahui apakah bahan konstruksi pembuatan tower tersebut juga dinilai layak atau tidak. Kemudian prosedur pembangunan tower dengan posisi tower diletakkan atau ditanam di lantai 3 rumah warga itu dinilai tepat atau tidak, dan menurut mereka pembangunan tower seharusnya dengan jenis tersebut yakni berjenis SST sudah selayaknya tidak ditanam di lantai 3 rumah warga, melainkan berada di tanah dan memiliki radius lebih kurang 10-50 meter dari pemukiman warga. Namun warga hingga saat ini hanya masih mempertanyakan dan masih merasakan kekhawatiran tersebut, mengingat menurut pengakuan warga mereka belum mengetahui secara pasti terkait pertanyaan tersebut untuk dijawab dari pihak pengurus pembangunan tower itu sendiri hingga saat ini. Dan selanjutnya pihak dari warga sekitar akan melakukan tindakan secara hukum untuk melakukan sebagai bentuk penolakan untuk dibongkarnya tower dengan tinggi lebih kurang 25 meter tersebut. Mungkin itu saja terlebih dahulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Aliran BTS ya. Di lingkungan kita kemarin ada yang menawarkan tower. Tadinya sih bukan tower, hanya penguat sinyal. Awalnya sih itu. Cuman setelah berjalannya waktu, ada dari pihak yang punya lahan itu mau ngajak sosialisasi. Nah, pada saat sosialisasi itu kita nggak sesuai dengan apa yang dibicarakan waktu sosialisasi. Apa tuh sosialisasi pertama ini bicarakan? Waktu itu dibilangnya kecil. Itu kita diarahkannya seperti yang di Duta Sehat itu jenisnya monopol. Oke. Monopol itu satu tiang. Kemudian pada saat kita sosialisasi juga dikasih gambaran, itu gambarnya nggak jelas. Maksudnya nggak jelas kita mana sih yang mau kita gunain. Hanya contoh-contoh saja, gambar-gambarnya ini jenis ini di sini, jenis ini buat ini kayak gitu. Hanya itu aja. Sama kita tanya lagi, nantinya kita mau pakai yang mana? Itu tunggu hammer test. Tapi aktualnya sampai dengan detik ini kita nggak pernah tahu hammer testnya itu hasilnya seperti apa. Hingga akhirnya terpasang yang ini, Pak? Hingga akhirnya terpasang. Ini jenis apa, Pak, yang terpasang akhirnya? Ini kalau setahu kita searching di Google itu jenisnya SST. Berbeda dengan apa yang sosialisasi itu ya? Betul. Kalau SST itu setahu kita yang kita searching itu SST harusnya tandanya dari tanah. Dari tanah, tidak ada yang dari atas bangunan atau rumah pemukiman ya. Kalau di gedung kita mungkin nggak tahu, tapi kalau ini kan rumah pemukiman, jadi kayaknya nggak masuk lah kalau dijadiin seperti ini. Artinya dari awal tuh udah merasa tertipu ya, Pak, dibohongin ya? Betul, kita merasa tertipu karena nggak sesuai lah. Pak, ini menolak rumah-rumah ini apakah dampak dari kejadian tetangga sebelah yang pernah terjadi kemarin ini?
Ya, kita semua menolak karena kita semua merasa dibohongi. Dibilangnya awalnya kecil, ternyata sebesar ini. Kalau dari awal mungkin langsung dikasih gambaran, ini loh sebesar ini, nggak ada yang mau mas. Dan ini nggak mungkin ada lah. Kalau dari awal ya, kalau ini kan kita kan kasihnya abu-abu. Kurang semua, nggak jelas dari apa spesifikasinya, dari konstruksinya seperti apa. Itu kita nggak pernah tahu, nggak pernah lihat, nggak pernah dikasih tahu. Gitu. Jadi hanya di awal itu aja. Berarti sekarang kecemas, takut. Takut, terutama anak-anak itu yang paling saya ini, anak-anak setiap bangun kalau ada petir, hujan, angin itu selalu kayak dibangunin gitu, kayak kaget setiap saat kayak gitu mas. Jadi saya mental anak-anak saya yang jadi terganggu gitu loh. Ini mau sampai kapan, masa iya sampai 10 tahun mau kayak gini? Mau jadi apa anak-anak saya? Mau jadi apa yang lain, anak-anak yang lain takut mau main keluar, takut rubuh. Apalagi tambah lagi kejadian dengan yang di Tambun kemarin seperti itu kan tambah ngeri gitu, tambah takut. Pak, berarti bisa disimpulkan seluruh warga sini ya Pak yang menolak ya? Atau gimana? Iya, jadi gimana seluruh warga. Ada lebih kurang berapa kakak Pak? Kalau lebih kurangnya? Berapa kakak? Kalau satu RT ini totalnya itu sekitar kurang lebih 66 kakak. 66 kakak. Oke, dengan jumlah jiwanya berapa ya Pak? Bentuk gambar tower seperti ini juga kah? Enggak. Jadi abu-abu tadi disampaikan Pak Baron, pada saat sosialisasi hanya diberikan contoh-contoh jenis tower gitu ya, yang ada mungkin di sekitaran kita gitu ya. Tapi tidak memastikan gambar mana yang akan dibangun karena dengan alasan nunggu hammer test. Oke. Pak, kalau untuk pembangunan sini ini kapan sih Pak? Kisaran bulan Juni ya 2023. Nah, ini pemilik rumah sendiri mengizinkan Pak? Kalau pemilik rumahnya ini? Ya dengan kondisi sampai saat itu mengizinkan. Tapi tinggal di sini nggak Pak? Tinggal di sini. Sekarang ada nggak? Sekarang lagi pulang kampung. Nah, sempat negor nggak ke pemilik rumah Pak? Ya tegur secara halus dengan forum rapat warga, kemudian kita mendatangi dengan warga juga gitu ya, tapi beliau tetap kekeh gitu ya, bahwa dengan alasan kalau dia menggagalkan perjanjian akan kena hukum. Oke. Pak, kalau mendengar dari aspirasi warga Bapak nih Pak ya, selanjutnya tuh pengennya warga Bapak seperti apa sih Pak? Ya harapan kita sih tower ini dibongkar gitu ya, karena bukan pada tempatnya gitu ya, karena namanya tempat pemukiman itu tempat istirahat, tempat keamanan kenyamanan gitu ya, apalagi sekarang musim hujan, angin gitu. Apalagi tambah lagi dengan peristiwa yang 2 hari lalu terjadi sangat miris, kita jangan sampai nunggu korban jiwa baru ada solusi gitu ya. Kalau bisa negara hadir gitu ya di tengah-tengah masyarakat yang membutuhkan solusi gitu ya. Siap Pak.